Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah struktur data. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang linked list ya. Nah, apa itu linked list? Jadi linked list ini adalah sejumlah objek atau sering juga disebut simpul yang dihubungkan satu dengan lainnya. Kemudian itu membentuk suatu rangkaian atau juga bisa digambarkan seperti rantai ya. Nah, objek ini itu bisa berupa structure atau juga record ya. Record ini atau nilai ya, berupa nilai atau juga structure lain. Nah, untuk menghubungkan satu objek dengan objek lainnya itu digunakan pointer ya. Namanya pointer atau dalam bahasa Indonesianya itu penunjuk. Nah, ini adalah definisinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ilustrasinya ya. Nah, jadi di sini ya, di sini ada contoh linked list dengan 4 objek ya, 4 objek atau simpul. Nah, jadi eh, yang mana yang dinamakan simpul atau objek, kalian bisa lihat di sini. Yang satu ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, ini namanya simpul atau objek ya. Kemudian di sini ada pointer. Jadi di dalam suatu objek ya, ini di sebelah kanan ya, ini ada pointer. Jadi sebelah kiri ini data, kemudian yang sebelah kanan ini ada pointernya. Dia menunjukkan ke alamat objek selanjutnya ya, ke alamat objek selanjutnya. Kemudian di note kedua juga sama ya. Di sini ada data, kemudian di sini ada pointernya. Jadi menunjuk lagi ke objek yang ketiga. Kemudian selanjutnya di sini sama ya. Ketiga, keempat juga sama dan seterusnya. Oke. Jadi di sini ya kelebihannya dari linked list ini nanti pada saat kita menyisipkan data di antara misalnya objek 2 dan 3. Nah, pada saat kita ingin menyisipkan data ya di objek kedua dan tiga dengan linked list ini dia tidak akan merusak urutan setelahnya. Jadi dia tinggal memutus saja ya pointernya ya kemudian diarahkan ke data yang baru lalu dilanjut lagi dengan objek yang ketiga ini. Jadi kelebihannya adalah pada saat menyisipkan di tengah-tengah ya di tengah-tengah. Oke. Jika kalian lihat di Visual Go ini juga ada ilustrasinya ya, ilustrasinya. Jadi di sini kalian cari saja di linked list ya. Nah, ini adalah contoh linked listnya. Jadi di sini ya, pada saat kita ingin menambahkan data misalnya di antara 3 dan 7 ya. Nah, di simpul 3 ini setelah simpul 3 jadi kita akan tambahkan data misalnya di sini angka 90 ya. Angka 90, kita klik tombol go. Nah, kita bisa lihat prosesnya ya. Jadi di simpul yang ketiga ya. Nah, dia akan menambahkan angka 90. Nah, jika kalian menggunakan array ya, nah, itu akan sulit ya, akan sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi prosesnya lebih panjang dibandingkan menggunakan linked list karena kita harus eh, menggeser terlebih dahulu data misalnya 17.8 dan 33 ini ke sebelah indeks yang kanan ya. Tapi dengan adanya linked list ya, jadi menyisipkan data di tengah-tengah ini menjadi lebih mudah. Oke, apa saja metode yang ada pada linked list ya? Jadi di sini metodenya ada insert data, di sini ada add first ya. Add first ini artinya menambahkan data di awal, kemudian last ya. Jadi at last ini kita menambahkan data di akhir. Di akhir apa? Gitu kita lihat di sini ya ilustrasinya. Jadi ini data yang sudah ada pada saat kita tambahkan at first maka datanya akan berada di paling awal ya. Dan kalau misalnya at last ya kebalikannya, dia ada datanya ya akan ditambahkan di posisi paling akhir. Oke. Nah, kemudian ya
di sini ya ada metode lagi namanya add after ini kita menambahkan setelah misalnya simpul tujuannya. Ya, contohnya tadi ya pada saat kita mengilustrasikan menambahkan data 90 setelah angka 3 ya di sini ya. Nah, angka 3. Jadi kita cari dulu ya simpul keberapa, kemudian di sini kita bisa sisipkan nilainya. Jadi di sini pada sisap itu kita bisa menggunakan metode add after, kemudian kebalikannya ada add before. Nah, ini perintahnya ya. Jadi di sini linked list node string ya. Nah, kita buat di sini variable simpul. Jadi kita cari dulu simpulnya ya. Nah, jadi menggunakan find cari simpulnya, kemudian kita tambahkan ya datanya nilainya itu di setelah simpul yang kita cari tadi ya. Nah, kalau ini tinggal dibalik saja ya. Kalau di sini kita gunakan before. Oke, kemudian ada lagi untuk membaca data metodenya ya. Jadi kita bisa gunakan first ya. Jadi pada saat kita membuat nama objek kemudian dot first, maka kita menampilkan data yang paling awal. Kemudian yang paling ujung itu menggunakan last, jadi nama objek kemudian titik last ya. Nah, lalu untuk menampilkannya kita gunakan console.writeLine. Nah, maka akan tampil data yang awal atau data yang akhir. Nah, untuk menampilkan semua datanya ya masih sama ya. Kita menggunakan for each ya masih sama dengan stack dan queue. Jadi kita menggunakan for each di sini ya. Kemudian di sini string record in nama objek. Jadi kita akan retrieve data, menampilkan data ya dari objek yang kita tentukan namanya ya. Nilainya kita write line ya. Nanti nilainya akan tampil semuanya. Oke, kemudian nah di sini ada untuk penghapusan datanya ya bisa menggunakan remove first atau remove last ya. Nah, ini akan menghapus data yang paling awal, ini akan menghapus data yang paling akhir. Nah, jadi perbedaannya dengan stack atau queue ya. Kalau stack itu kan dia hanya di posisi paling atas saja ya atau paling akhir saja. Nah, kalau di linked list ini bisa kedua-duanya ya. Ya, jadi bisa kedua-duanya, ini lebih fleksibel lagi. Oke, kemudian untuk remove data pada simpul tertentu ya. Nah, ini perintahnya linked list node string kemudian simpul ya. Nah, variabel simpul ini sebenarnya namanya bisa diganti ya. Diganti misalnya kalian bisa buat node juga bisa ya. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan variabel simpul, kemudian objeknya kita cari dulu ya di tujuan. Nah, kemudian kita panggil lagi nama ini nama objek ya, maaf ya, bukan nama variabel, nama objek, kemudian remove simpul ya. Jadi kita bisa cari dulu datanya, kemudian kita hapus. Oke, kita akan coba praktekkan. Jadi untuk linked list ini ya, jadi kita bisa langsung saja menyalin kodenya ya. Jadi copy saja kode yang ada di slide-nya ya. Jadi saya akan menjelaskan saja, tidak mengetik ulang ya. Oke, jadi di sini saya akan gunakan .NET Vidal ya. Saya perbarui dulu. Kemudian nah ini adalah program defaultnya, kita hapus saja console.writeLine hello world-nya. Nah, kita akan tambahkan di sini yang pertama adalah perintah untuk menampilkan semua datanya. Nah, jadi kita copy semuanya, kemudian balik lagi ke .NET Vidal. Nah, di mana pastekannya ya. Jadi di sini ya, setelah kelas program buka kurung kurawal, nah, di atasnya saja. Kita buat seperti ini. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini artinya kita belum menambahkan library yang dibutuhkan untuk linked list. Nah, jadi di sini ya
kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu, yaitu ada sini using system collection.generate. Jadi ini kalian bisa copy juga, kemudian kalian pastikan di line kedua ya, setelah using system. Oke, jadi ini hilang errornya. Kemudian untuk main programnya kalian kopikan di program slide yang kedua ya, slide kedua dari contoh program. Kemudian kalian copy, lalu kalian pastekan di bawahnya. Di sini di public static void main. Oke, ya. Nah ini ya, jika kita jalankan ya, ini akan seperti ini. Jalankan ya, menambahkan 3 nama, Andri, Budi, dan Indah ya. Jadi ini sintaksnya ini. Kita tambahkan add class ini itu di bagian paling akhir. Jadi kita buat dulu ya linked list yang baru. Jadi cara mendeklarasikannya seperti ini. Ya, hampir mirip dengan start dan queue. Cuma di sini kita tambahkan di sini strukturnya string ya. Kemudian di sini kita tambahkan 3 nama ya, 3 nama, ada Andri, Budi, dan Indah. Nah, kita tampilkan ya. Jadi metode yang di sini yang kita buat itu hanya menampilkan saja, menampilkan keseluruhan data menggunakan for each ya. Nah, menggunakan for each, di mana di sini tampilannya kita buat menjadi horizontal, bukan vertikal ke bawah ya. Nah, di sini tampilannya horizontal. Oke, kemudian di sini setelah menambahkan 3 nama, perintah selanjutnya adalah nama add first. Jadi kita menambahkan nama di posisi paling awal. Nah, menambahkan Dini di awal. Kita bisa lihat di sini. Menambah Dini di awal. Tadi ada Andri, Budi, dan Indah. Nah, setelah itu kita tambahkan Dini di awal menjadi seperti ini hasilnya. Jadi Dini ini yang pertama ya. Kemudian Andri, Budi, dan Indah. Kemudian sintaks selanjutnya ya. Nah, jadi sini kita akan menggunakan add after ya. Add after ini adalah menambahkan data setelah simpul ya, simpul yang kita tentukan. Jadi di sini simpulnya kita cari dulu ya. Kita cari menggunakan find. Jadi cari simpul yang nilainya itu Budi. Nah, setelah dicari ya, lalu kita masukkan di sini menggunakan linked list node ya. Jadi node-nya ini kita simpan di sini menggunakan variable mark. Kemudian baru bisa kita buat seperti ini, nama titik add after ya. Kemudian mark, kemudian koma lagi, lalu value setelah mark itu apa? Nah, di sini saya tambahkan Gina. Jadi menambahkan Gina setelah Budi. Kita bisa lihat di sini, Gina ya, itu ditambahkan setelah Budi. Ini data awalnya tadi ya. Kemudian kita tambahkan Gina. Jadi Budi, kemudian Gina, lalu Indah seperti ini. Oke, kemudian ini sebaliknya ya, add before. Jadi kita gunakan node yang sama yaitu node yang Budi ini ya. Kita tambahkan sebelum Budi yaitu nama Susi ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dini, Andri, nah Susi dulu ya, baru Budi. Lalu selanjutnya Gina. Nah, kita akan coba menghapus datanya menggunakan remove first. Jadi di sini kita akan hapus data yang paling awal. Di sini data yang paling awal itu adalah Dini. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah dihapus nama yang pertama, maka Dininya hilang. Lalu tinggal Andri, Susi, Budi, Gina, dan Indah. Nah, untuk menghapus data yang terakhir, di sini data terakhirnya itu Indah. Bisa kita lihat nih, ya. Sini nama terakhirnya hilang ya. Jadi sampai Gina saja. Nah, sekarang kita akan menghapus nama ya yang ada di tengah. Jadi kita bisa cari dulu menggunakan find tadi ya, find Budi. Ini udah direkam ya. Simpulnya itu sudah direkam. Nah, di sini kita tinggal remove saja. Jadi kita remove ya simpul yang
ada nilainya Budi tadi. Jadi kita menghapus nama Budi. Menghapus nama Budi, maka di sini Budinya hilang, jadi tinggal Andri, Susi, dan Gina. Nah, jadi itulah linked list ya. Jadi itulah linked list. Kalian bisa praktekkan sendiri ya. Nah, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa WA ya, bisa WA atau bisa melalui Edmodo. Kalian bisa tanyakan langsung ya. Nah, jadi kalian bisa melihat ya perbedaannya antara stack ya, kemudian antara queue dan linked list. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.